katakan shalom bagi Bapak Ibu yang online. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kita semua. Haleluya, amin. Tolong Cornel sama Michelle, ya Cornel sama Michelle jangan kembali dulu, jangan ganti baju ya. Karena ada pembagian sertifikat Bapak Ibu yang sudah dibaca oleh mereka. Ya, yang pertama saya undang Michelle Melia Mingrunal, tepuk tangan yang meriah. Bersama dengan papanya, bersama dengan mamanya ya. Jadi saya titip karena lagi ada di Sumbawa ya. Oh enggak tahu, ya kan bagaimana Anda anaknya. Oke silakan. Lalu saya undang dengan hormat ya koko saya, koko Teddy. Jangan keluar dulu, sini berdiri. Ya didoakan nama Pak Gembala. Teddy Joko Purnomo. Ya saya titip juga dengan adiknya Wahyudi Haryanto kan gitu ya. Ya lalu saya undang Pak Hendri Trioso. Ya lalu Yudi Sugianto, Ko Yudi. Ya lalu Cornel Geraldine. Ya tepuk tangan yang meriah dong. Ya lalu saya minta juga Bu Merita bisa maju ke depan. Ya, berserta dengan anaknya yang pertama Atalia yang di Jakarta. Bersama juga dengan worship leader kita tadi yang hari ini full ibadah, Fania. Ya bisa maju ke depan, ya masih minum enggak apa-apa. Ya. Saya titip juga untuk Ko Hendri, ini C Merari ya kan yang lagi di Manado. Bu Merita saya titip untuk Atalia ya dan juga Fania. Oke, nah Bapak Ibu ada beberapa sertifikat yang belum kita bagikan, jadi saya panggil aja. Bu Hartini ada nggak? Oh iya, iya, wah kompak Bapak Ibu ya ada gitu ya. Ya, Bu Hartini bisa maju ke depan. Anggi, ya lalu Bu Liani. Iya, Bu Lena, rame Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu. Gak usah khotbah Bapak Ibu, baca sertifikat toh. Ya Bu Hartini silakan, ya Bu Liani silakan, ya lalu Anggi silakan, Bu Lena silakan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya saya undang Bapak Gembala bisa mendoakan setiap mereka. Dan kabar gembira Bapak Ibu untuk pembacaan Alkitab. Grup 2, masuk dari perjanjian lama sudah dimulai hari Senin besok dan Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Seni di belakang. Oke silakan Pak Gembala. Iya supaya baik tolong nanti sertifikatnya gini kayaknya. Nah, supaya di video nanti masuk ke RCTI. Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya Tuhan senang. Saya aja senang apalagi Tuhan. Ya kan? Jadi saya dorong yang sudah baca Alkitab, saya lihat Bu Merita rajin atau sudah berapa kali terima sertifikat. Ya, bukan soal rajinnya, tapi ini makanan rohani. Ngerti enggak? Ya, jadi saya dorong saudara, bacaan Alkitab. Ya, Ahok aja sampai berapa kali? 25 kali. Yusuf Roni itu 6 tahun penjara. Baca sampai 25 kali. Ya kalau saudara belum baca sekali aja mau masuk penjara dulu Pak. Ya tentu enggak. Ya kan? Sebab itu kerinduan saya saudara baca firman Tuhan. Bukan untuk saya kok, untuk saudara sendiri. Karena Alkitab itu adalah buku kehidupan. Ya, ayo. Mari angkat kedua tangan saudara, kita berdoa untuk saudara kita yang sudah menyelesaikan membaca firman Tuhan. Tuhan biarkan Engkau sendiri yang berkata terus lewat pengalaman rohani. Sehingga anak-anak-Mu ini bertumbuh berbuah pengenalan akan Engkau. Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat pengalaman hidup dengan kasih dan kuasa-Mu yang nyata Tuhan. Bahwa kuasa Roh Kudus itu dahsyat. Kuasa Roh Kudus tiada batasnya. Kuasa Roh Kudus itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Supaya mereka semua Tuhan mengenal. Sehingga segala penyakit dapat dihalau. Sehingga Tuhan masalah problem dapat dilawan dengan iman percaya. Karena iman di dalam Kristus adalah iman yang tidak terkalahkan. Karena firman-Mu berkata iman itu yang dapat mengalahkan dunia. Berkati semua, Engkau pakai mereka. Terus Tuhan, yang belum membaca, Roh Kudus berbicara. Supaya mereka dapat rindu untuk membaca firman-Mu. Yang sudah membaca, lebih lagi dekat kepada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka menjadi berkat.
Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Semua berkata amin. Selamat, selamat, selamat. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Bisa Pak Gemar. Saya serahkan sama Pastor Yosua. Kok bingung tuh pentol ya sih. Baik Bapak Ibu, ya saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut pembacaan Alkitab gitu ya. Pak nanti kalau merotol tengah jalan bagaimana? Ya tenang Bapak Ibu, tidak akan dihakimi gitu ya. Tidak ada denda gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan mulai, waduh iya saya belum baca Alkitab. Kalau terlambat gimana? Ya dikejar. Ya saya pribadi ikut Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu karena ada tugas saya kan baca cukup banyak. Ya lalu saya pakai Alkitab digital. Ya kadang 1 hari 2 hari saya nggak baca. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena mata sakit. Tapi setelah itu ya dikejar ya Bapak Ibu ya, dibaca lagi karena saya ikut pembacaan Alkitab yang lain juga. Nah saya percaya Bapak Ibu firman Allah berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Yang apa? Yang memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Ya jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang rindu, yang saya dorong Bapak Ibu untuk bersama-sama bisa mendaftarkan di Buseni. Ya, Senin besok akan mulai dari kitab Kejadian. Bacanya di mana? Di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu tinggal laporan via WA. Baik Bapak Ibu, semuanya sehat? Ada sukacita di rumah Tuhan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di kepala. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pribadi yang paling disayang Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling dicintai Tuhan. Saya adalah pribadi yang paling diberkati Tuhan. Berkat Tuhan atas saya melimpah. Dan saya lebih dari pemenang. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita memperingati sama-sama hari Pentakosta. Di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus kepada setiap umatnya. Jadi Bapak Ibu, Pentakosta bukan berarti kita minta-minta Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk setiap kita semua yang percaya katakan amin. Ya, dan hari ini masih dengan tema yaitu dipenuhi dan diubahkan. Sama-sama katakan dipenuhi, sama-sama katakan diubahkan. Pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya pasti diubahkan. Yang setuju katakan amin. Kalau yang dulu cepat marah, sekarang tambah sabar. Kalau dulu gerusa-gerusu, sekarang tambah sabar. Kalau dulu nggak betah nunggu istri, sekarang tambah ngomong sabar ya si Angeli Bapak Ibu ya. Ya, kita ngomong sabar dulu nih Bapak Ibu ya, belum yang lain-lainnya. Nah, saya pastikan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bergantung dan berharap kepada Tuhan dan Bapak Ibu meminta tuntunan Roh Kudus, hidupmu pasti diubahkan. Yang percaya katakan amin. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah, sebelumnya yuk sama-sama kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini sebelum Pentakosta. Ya, berarti kalau setelah Pentakosta saya percaya bahwa jemaat GBI Keluarga Allah Blessing sudah menerima kuasa karena Roh Kudus sudah turun atas kamu. Yang percaya lambaikan tangan, ya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini tema saya yaitu indikator, sama-sama katakan indikator. Nah Bapak Ibu saya orang milenial zaman sekarang ya Gen Z gitu ya, orang-orang yang baru biasanya udah familiar dengan handphone. Nah saya pertama kali Bapak Ibu karena saya tahun 90-an saya juga milenial. Tetapi sebelum ada handphone terjadi Bapak Ibu, handphone ada dan populer seperti sekarang. Semuanya mengandalkan yang namanya pengalaman. Betul atau betul? Ya saya dulu sebelum papa saya jadi gembala sidang kita suka ke Bali Bapak Ibu. Ya kita suka ke Bali. Nah kalau ke Bali Bapak Ibu tolong next ya. Kalau ke Bali Bapak Ibu tidak pakai peta. Tidak pakai GPS. Ya pakai apa? Pakai papa saya Bapak Ibu ya. Karena papa saya hafal semua.
Nah, tapi saya pastikan Bapak Ibu, meskipun berapa hari pun saya ke Bali, pasti ada kemungkinan nyasar. Kenapa? Karena hanya mengandalkan papa saya. Nah, kita suka makan di Jimbaran. Siapa yang pernah ke Jimbaran? Lambaikan tangan. Wih, ibu-ibu bangga banget lambaikan tangan, tahun lalu pergi Bali Bapak Ibu ya. Ya, nah ke Jimbaran itu Bapak Ibu, ya saya tanya, "Pak, tahu tempatnya?" Tahu. Pokoknya di jalur ini ancer-ancere. Do you understand ancer-ancer? Ancer-ancere ono pohon beringin belok kiri. Saya tanya, "Lele pohonnya ditugel piye?" Lo kan bener kan? Pokoknya ancer-ancernya ada pohon beringin ya kan. Ya sebelum pohon beringin itu ada gang masuk, itu belok kiri. Ya sebelum ada jalan besar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu biasanya terjadilah peperangan dunia kedua. Di antara papa saya dan mama saya. Karena papa saya belum melihat pohon beringin. Mama saya sudah melihat pohon beringin. Akhirnya belok kiri terlebih dahulu. Lalu berkata seperti ini. Dikandani. Gak percaya. Betul atau betul? Ya, jadi pohon beringin itu sebagai indikator. Nah tetapi sekarang Bapak Ibu sudah mulai masuk dunia digital, ada yang namanya GPS. Kepanjangan GPS itu apa Bapak Ibu? Goblok pasti sampai Bapak Ibu ya. Loh ya bener kan Bapak Ibu ya. Goblok pasti sampai. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Mau kemanapun, ke restoran manapun Bapak Ibu tinggal klik. Meskipun belusukan pasti tutup. Betul atau betul? Ya, saya pernah Bapak Ibu pergi ke Sarangan. Bentar lagi kita pergi Sarangan Bapak Ibu ya. Ke Sarangan sama istri saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu jalan. Saya hanya tulis Sarangan. Betul ya? Sampai enggak? Sampai asal ketiknya tepat. Telaga Sarangan. Betul? Lah saya tulisnya Desa Sarangan. Aduh Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau kita kliknya benar, pasti tujuannya sampai. Betul atau betul? Nah sekarang Bapak Ibu justru teknologi semakin maju. Kalau saya generasi muda ke luar negeri jarang mau pakai tour. Jarang mau pakai travel. Kenapa? Tolong next. Karena sekarang ada 4 dimensi atau 5 dimensi. Ya jadi Bapak Ibu kamera kita ya kita lihat gini udah ditunjukin. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Kamu ke sana. Jadi sekarang itu Bapak Ibu enak. Ke GBI Keluarga Allah Blessing gak mungkin nyasar, betul? Kawan-kawan sih ngomong Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang saya kalau keluar negeri, saya bilang sama istri saya yang bikin jadwal kemana. Lu nanti di sana gimana? Tenang ya kan, ada GPS. Nah kalau orang zaman dulu takut nyasar, betul atau betul? Akhirnya pakai tour dan travel, ya kan? Nah kalau tour sampai travel itu kita itu dipatok Bapak Ibu. Kita harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Nah kalau saya berangkat sendiri kan enak. Karena itu tidak heran Bapak Ibu, anak-anak muda zaman sekarang tidak suka tour and travel. Asalkan dia bawa apa? Salah, bawa uang dulu Bapak Ibu ya. Kalau gak bawa uang gak bisa Bapak Ibu ya. Yang pertama tetap bawa uang dulu. Percuma ada handphone lek gak duit-duit. Yo, ya jalannya gak nyasar, uripmu nyasar Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu ke dalam Tuhan, ya harus bawa uang lalu pakai handphone. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah ada di jalan yang tepat di mana Tuhan memberikan rencana besar dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita nyasar? Perlu indikator-indikator apakah kita sudah sesuai dengan jalan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah indikator ini nggak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, siapa tahu ini? Next. Siapa tahu ini? Apa? Indikator bensin. Ya kan, saya mau tanya. Kalau saya naik mobil di sini, Pak Mulya naik mobil di sana, kira-kira, tolong dijawab ya. Ya, Pak Mulya tolong dijawab. Tahu nggak kondisi bensin saya seberapa? Yang tahu siapa? Saya. Demikianlah hidup Bapak Ibu. Jangan pernah melihat, oh orang itu kurang rohani, oh orang itu sesat. Bapak Ibu, koreksi diri sendiri. Dengan indikator yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Siap belajar kebenaran firman Tuhan? Ya, baik Bapak Ibu, 2 Timotius 2. Tema saya hari ini adalah indikator
dipenuhi Roh Kudus. Wah, ya kan? Sekali lagi Bapak Ibu, indikator dipenuhi Roh Kudus. Apa sih ciri-ciri indikator kalau kita itu hidup dipenuhi Roh Kudus? Nah, saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 9 Bapak Ibu sampai dengan 20. Saya buka seperti ini. Kitab Timotius adalah kitab penjara, ya. Jadi pada saat itu Rasul Paulus di penjara, tetapi tidak hanya di penjara, tetapi hampir mati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kasusnya udah berat. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, apa sih yang mau diajarkan kepada Timotius supaya jemaat-jemaatnya tidak sesat? Ada 4 hal. Tadi pagi saya sudah bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia. Next tolong. Ya, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Ayo dong Bapak Ibu, agak keras Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Yang keempat, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini sebagai fondasi setiap umat percaya bahwa satu, ya, ulang tadi next ayat 12, kok tiba-tiba lali, saya blank Bapak Ibu ya. Jika kita mati dengan dia, maka kita hidup dengan dia. Kalau kita mempertahankan hidup kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat kita mati, maka kita dihidupkan kembali. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau kita tekun, ya kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Tetapi kalau kita menolak dia, maka dia pun akan menolak kita. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Yang setuju katakan amin. Sebab dia tidak bisa menyangkal dirinya. Karena itu dia setia sampai di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang menerimanya memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, pertanyaannya seperti ini. Kondisi seseorang, ya, hati seseorang, karakter seseorang biasanya terlihat sempurna kalau sudah mau mati. Betul atau betul? Ya, kira-kira nih Bapak Ibu, saya agak santai Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kira-kira divonis, ya 1 minggu lagi harus mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya rata-rata minta makan. Betul atau betul? Wah aku pengen makan durian. Ya apa mati. Aku tak makan durian aja Bapak Ibu ya. Yang penting saya pernah makan durian sebelum saya mati. Misalnya Bapak Ibu ya. Yang kedua ya kan. Oh saya pengen ketemu pasangan saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah Bapak Ibu kondisinya Paulus ada di dalam penjara. Ya penjara pada zaman itu bukan kayak zaman sekarang. Ya yang bisa ada AC, bisa ada kulkas, bisa ada fuyunghai, ada koloke, koloba, ada kolonyet dan sebagainya. Tapi zaman dulu Bapak Ibu benar-benar dikengkang dan tidak diberikan apa-apa. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa aku akan mati. Perhatikan Bapak Ibu, saya tulis quotes di ini. Di ujung hidup, next 2 kali. Ya, di ujung hidup topeng akan jatuh. Dan yang tertinggal hanyalah isi hati yang sebenarnya. Betul atau betul? Wes Bapak Ibu gak usah pura-pura, oh aku kuat, gak usah pura-pura. Kalau wis payah mati Bapak Ibu, topeng akan jatuh. Ya kan? Dan yang tertinggal hanyalah isi hati yang sebenarnya. Nah Bapak Ibu dalam Tuhan, apa sih indikator kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang pertama, indikator perubahan pertama adalah mereka yang diubahkan dalam Kristus akan memiliki kerinduan yang konsisten mengenal kebenaran. Bukan cuman akhir bulan baru konsisten cari kebenaran. Ya, tetapi apapun keadaannya tetap konsisten mencari kebenaran. Halo, banyak Bapak Ibu ya di saat teman-teman anak-anak muda di saat mereka sedang nganggur. Ini kan liburan anak toh. Melok baca Alkitab Bapak Ibu. Engko lek wis masuk sekolah. Wes bablas angin ini Bapak Ibu. Ya, banyak juga Bapak Ibu orang-orang yang Tuhan kalau aku mau rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena aku belum dapat pekerjaan. Nanti lah dapat pekerjaan. Nah, Kak Melok ngomong aku Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu yuk koreksi diri kita. Apakah kita konsisten mencari kebenaran?
Perhatikan Bapak Ibu 2 Timotius 4 ayat 13. Ya, jadi Timotius ayo datengo, itu ayat yang ke-9. Ayat 13-nya berkata ini. Jika engkau kemari bawa juga apa? Jubah. Apa minta jubah? Kenapa kok minta mantel Bapak Ibu? Soalnya adem. Podo koyok nang saranganku adem. Ya, jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga apa? 2, 3. Kitab-kitabku terutama apa? Perkamen itu. Bayangkan Bapak Ibu kondisi mau mati. Kamu bawa no aku jubah ya soalnya di sini dingin. Tetapi jangan lupa kitab-kitabku. Ya, dan perkamen itu kamu bawa juga. Apa sih maksudnya Bapak Ibu? Rasul Paulus meskipun mau mati, dia tetap kerinduannya untuk mencari kebenaran firman. Oh ini gak mudah loh Bapak Ibu. Halo, ini gak mudah Bapak Ibu. Kata kitab-kitabku adalah biblion yang artinya kitab-kitab dalam perjanjian lama. Tapi kata perkamen diambil dari kata membrana yang penafsirannya adalah ditulis atau lembaran kulit. Karena pada saat itu tidak ada kertas Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus menulis surat itu ya dan tolong dibawa. Kenapa? Karena ini adalah firman yang Tuhan sendiri berikan. Hari ini Bapak Ibu saya mau tanya. Di tengah kondisimu yang begitu menakutkan, apakah engkau tetap mencari kebenaran firman? Bapak Ibu, saya kalau ngelihat Bapak Ibu baik di TikTok, baik di Facebook, baik di Instagram, baik di YouTube, semua menakutkan. Terutama podo perang kabeh Bapak Ibu. Betul atau betul? Loh Bapak Ibu, saya pikir itu perang itu cuman film Bapak Ibu. Ini sungguhan loh Bapak Ibu. Halo. Iya kalau ada Iron Man, Batman dan Thor Bapak Ibu ya. Ya dan ada Hulk gak iso mati Bapak Ibu. Lagi sekarang loh Bapak Ibu tempat segini Bapak Ibu. Dek nuklir, sak tetes saya Bapak Ibu. Wes hilang dalannya Bapak Ibu. Betul atau betul? Tapi kalau hari ini kita ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu setiap kita bukan hanya berdoa untuk Indonesia. Yuk kita berdoa untuk dunia ini. Dan apakah ini memang ya akhir zaman? Kalian memang akhir Bapak Ibu. Ya kalau memang Bapak Ibu udah sadar kalau ini akhir zaman. Yuk fokus untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Lihat kanan kiri katakan cari firman Tuhan. Pak, jujur Pak, aku kilek baca firman. Gak mudeng aku Pak. Ya, Bu Liani pokoknya kalau kesini pasti tanya firman. Iki maksudnya apa? Lu enggak apa-apa, kita seneng Bapak Ibu. Pak Mulia, ya yang ditanyai. Kalau Pak Mulia nggak bisa tanya ke saya. Kalau saya nggak bisa tanya ke Pak Gembala. Kalau Pak Gembala nggak bisa nanti saya tanya ke Tuhan Bapak Ibu ya. Kan gitu Bapak Ibu ya. Ya, tapi Bapak Ibu di situ ada kerinduan. Pak saya nggak ngerti gimana. Bapak Ibu ngerti nggak ngerti baca firman Tuhan. Halo, saya pacaran awalnya juga nggak ngerti maksudnya dia Bapak Ibu. Betul ya? Loh ya kan benar Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Kamu ngapain siang? Sesuene. Kamu kok seneng makan ini. Saya itu nggak connect Bapak Ibu. Tetapi saya tetap mencintai. Betul atau betul? Halo? Nggak perlu saya mengerti sempurna baru saya menikah. Justru belum sempurna tapi saya cinta. Ya saya menikah. Betul atau betul? Pak saya nggak ngerti baca firman. Apakah saya terus membaca? Iya. Sampai Roh Kudus yang membukakan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Ayatnya di mana? Yohanes 14 ayat 26. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Karena itu Dwight L. Moody berkata, the spirit-filled life is a Bible-filled life. Yang artinya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang artinya Bapak Ibu kalau memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan roh, artinya memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu berpikir, Pak percuma Pak ngafal Alkitab. Gak pengaruh. Nah Bapak Ibu dengerin khotbah tadi pagi. Tahu gak cukup harus menghidupi. Ya, sama Bapak Ibu, Pak Bu Gembala. Pada saat jatuh Bapak Ibu, yang keluar bukan mateng kon, amsyong lah, mati aku mateng kon, udah tua gitu. Ya lumpuh enggak.
Tapi justru dia menutup mata. Saya cerita dari Pak Gembala cerita gitu ya, karena saya di Surabaya. Memuji Tuhan, ya menyembah Tuhan. Dan orang yang menyembah Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Justru inilah momen terbaik di tengah situasi keadaan dunia. Yuk sama-sama cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Mazmur 1 ayat 2-3, yuk sama-sama kita baca. Ini ayat favorit Bapak Ibu. 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang keras. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, waduh Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu, kalau saya bukan karena firman Tuhan hari ini, saya nggak jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat saya disuruh papa saya, yuk full time jadi pendeta, saya lebih milih usaha Bapak Ibu. Kenapa? Karena duitnya lebih banyak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, papa saya ngomong, Nyo kamu dari kecil itu panggilan doh Nyo. Dan saya percaya, oke lah. Yuk saya jadi pendeta dan hari ini saya bisa di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tadi siang Bapak Ibu, saya di Tunjungan Plaza. Saya lagi makan roti sama papa saya. Ya papa saya jalan-jalan, nyapa orang-orang gitu ya. Tiba-tiba di saat saya lagi siapin khotbah, sebelah saya susu. Nggak punya rambut kan gitu ya. Ya dia bilang sama saya, kok ya. Wah kok ketok aneh sibuk kok kan gitu ya. Kerjanya apa kok? Oh saya pendeta. Hah? Loh iya saya pendeta. Oh pendeta di mana? Udah pendeta penuh atau cuman pengkhotbah? Loh saya pendeta penuh. Saya bilang kayak gitu. Oh, udah ujian? Udah. Wah luar biasa. Masih muda ya kok. Kok saya mau tanya kok. Wo juga Kristen. Woi. Wo juga Kristen. Tapi saya lihat di TikTok itu kok pendeta-pendeta ada yang ngomong gak bener kok. Wo gak setuju. Opo ya. Wo sharing ya. Wo sharing. Gak apa-apa ya. Kok wo sharing. Oh iya kenapa? Saya mau tanya. Boleh gak kita doa kepada leluhur? Cari nih wong Kristen. Kok takut koyongi. Loh Bapak Ibu tahu jawabannya? Ya. Ya gak boleh. Betul kan? Gak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Kita orang Cina dari 5.000 tahun yang lalu leluhur kita membuat kita jadi Cina kayak gini Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur. Loh mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan kepada leluhur. Betul atau betul? Boleh nggak doa di makam? Saya katakan tidak boleh. Tapi kalau engkau mengucap syukur boleh. Betul atau betul? Asal kepada Tuhan, ojo doa di kuburan terus Tuhan tolong Tuhan, engkau lek bangkit bingung sampean Bapak Ibu. Halo, nah kalau saya ngomong-ngomong dan sebagainya, saya cerita-cerita, ya wes kok rumahnya di mana? Saya di timur. Oh, wo juga di timur, di Galaxy Mall. Nanti kalau ketemu ngomong-ngomong lagi ya, iya kok. Bapak Ibu ke dalam Tuhan, satu hal Bapak Ibu, ya kekristenan itu pasti. Nah ini yang katakan kekristenan itu pasti. Bukan oh abu-abu situ boleh sini gak boleh. Ya kan kadang-kadang situ gak boleh sini. Enggak, kekristenan itu pasti. Sama-sama katakan pasti. Kita hanya menyembah satu nama. Ya raja di atas segala raja. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Belajar sesuatu hari ini, amin. Yang kedua, indikator yang kedua. Ya, next 2 kali, yuk. Ya, indikator perubahan yang kedua. Mereka yang diubahkan oleh Kristus akan ada kejujuran untuk melihat luka diri. Bapak Ibu, di dunia yang kejam ini saya tahu Bapak Ibu gak usah pura-pura. Pasti pernah sakit hati, betul atau betul? Ya, sakit hati oleh pasangan, betul atau betul? Orang maklum adik-adik saya Bapak Ibu, kasihan. Patah hati gitu Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, ya sakit hati oleh teman kerja, betul atau betul?
Kadang Anda orang tua, betul atau betul? Kepada anak-anak, kepada adik, wes pokoknya kabeh, pokoknya sakit hati Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam Tuhan satu hal Bapak Ibu. Kalau engkau berani membuka Tuhan, aku sakit hati. Tapi aku mau memaafkan, hari ini aku serahkan kepadamu. Oh aku memaafkan, tapi lihat ketemu dia, iya mau aku. Halo, ada yang seperti itu? Di sini enggak ada. Di sono ada Bapak Ibu. Tapi dengar-dengar yang dari sono melaku-melaku merene. Bapak Ibu dalam Tuhan, ayo Bapak Ibu ya buka, jangan, saya pernah khotbahkan ini Bapak Ibu, jangan pura-pura kuat Bapak Ibu di hadapan Tuhan. No, kita lemah Bapak Ibu. Yang setuju kata amin. 2 Timotius 4 ayat 14 dan 16 ya dikatakan seperti ini, Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran itu. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ada 2 hal Bapak Ibu. Ya, 2 macam orang yang melukai kita. Yang pertama adalah orang yang jauh. Betul ya? Ya, yang kedua adalah orang yang dekat. Le orang jauh Bapak Ibu nyakiti, ya paling nyelekit, betul. Setelah itu ya wis jarno lah. Tapi le orang deket, apa mana deket plek. Do you understand deket plek ini bahasa saya Bapak Ibu. Deket plek atau pasangan, nah iku le wis jewet Bapak Ibu, sakitnya menohok. Betul. Halo, wah Bapak Ibu kalau saya Bapak Ibu dibilang sama orang gitu ya. Misalnya orang luar. Yos, ya kok niku ya apa sih? Kak becus. Oh saya gak masalah Bapak Ibu, karep-karepmu. Betul ya, omonganmu. Kalau Pak Gembala bilang, biarlah anjing menggonggong dan kafilah berlalu. Lek di Uber, jenggongo luwe banter kan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu kalau sampai istri saya ngomong, Jo kon niku gak becus. Loro ati Bapak Ibu. Betul. Waduh, lek papa sih ngomongin banter iki sih bingung aku Bapak Ibu ya. Tapi itu kenyataan dunia loh. Halo, kita lek desekot orang jauh enggak masalah. Kerjaan kantor, oh tenang ayo, tak bales kamu. Tak bales dengan prestasiku yang luar biasa. Tapi lek sing nyekot bojo, kon mbok bales entek awakmu. Tenang Bapak Ibu. Oh mosok Bapak Ibu. Dengarkan khotbah saya tadi pagi Bapak Ibu. Ya, saya cerita Bapak Ibu. Ya, hindari yang namanya perdebatan. Karena kalau perdebatan, meskipun kamu menang, kamu itu kalah Bapak Ibu. Saya pernah tukaran sama istri saya Bapak Ibu. Wah, tukaran dua. Ya, setelah tukaran Bapak Ibu, kebukti istri saya salah. Nah, saya kan bangga Bapak Ibu. Dia omongin gak percaya. Mari ngono bojoku nangis Bapak Ibu. Langsung ciutnya ini Bapak Ibu. Ingat peraturan pertama. Hei para pria. Ya, istri selalu benar. Peraturan kedua, kalau istri salah, kembali ke peraturan pertama bahwa dia pasti benar. Tuh, ono tepuk tangan. Ya wis tepuk tangan lah Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu kalau memang ada perselisihan, masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Lek enggak ada masalah ojo nyari gara-gara. Awal pernikahan saya dengan istri saya itu mangkel Bapak Ibu. Ya, kenapa hari ini kok di ibadah sore kita ngomong percintaan ya? Ya, saya mangkel Bapak Ibu. Saya gegeran, saya itu merasa aku iki lanang. Gak perlu kon gak apa-apa, minggat aku Bapak Ibu. Keluar rumah, barang keluar rumah eling. Lah kan niku omaku ya. Terus ya apa? Kati mulai kok gengsi, gak boleh turun nangdi. Ya mulai Bapak Ibu. Malah mulai meneng-menengan. Ya wis sorry ya. Ya wis Bapak Ibu. Mangkat nolek iso aja tukaran Bapak Ibu. Makhluk seperti ini susah dijinakan Bapak Ibu. Lebih baik kita mengalah. Haleluya. Ya karena itu Bapak Ibu yuk. Wis mau coba lanjut no Pak. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu merasa terluka, serahkan kepada Tuhan. Engkau perlu damai sejahtera dan kasih Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Amin. Lukas 23 ayat 34, Yesus pun berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah,
Mazmur 34 ayat 18 dan 19 juga mengatakan hal yang sama. Tuhan itu dekat kepada orang yang apa? Patah hati Bapak Ibu. Ya, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pertanyaannya kembali saya ulang. Apakah engkau mau jujur di hadapan Tuhan? Tuhan, aku sakit hati. Banyak orang yang gak berusaha menjatuhkan aku. Tapi meskipun 1000 tangan menarikku turun, cukup 1 tangan yang mengangkatku aku naik, maka aku akan naik. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya tulis Bapak Ibu, luka yang tidak diakui dan tidak dibawa kepada Kristus, maka pelan-pelan akan semakin memburuk dan membusuk. Dan waktu yang akan mewujudkannya dalam sesuatu yang tak kalah buruknya. Simpenan Bapak Ibu. Ya, simpen rasa sakit hati itu Bapak Ibu. Sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Karena itu saya beritahu, lepaskan pengampunan. Ya, oh Bapak Ibu, zaman sekarang itu paling banyak Bapak Ibu sakit hati. Ambil siapa? Ambil wong tuae. Halo, sama orang tuanya lo sakit hati. Bapak Ibu, kalau mama saya bilang, oh nyonya kalau dapet-dapet tak melepok namanya konyo. Mama saya itu Bapak Ibu kalau ngomong Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, orang tua memarahin itu karena sayang. Betul? Lek enggak sayang sampean dik jejek. Saya itu dimarahin sama papa. Saya sama papa saya itu sering crash Bapak Ibu. Karena beda pendapat. Lah ya apa Bapak Ibu? Saya milenial, papa saya milenial. Itu Bapak Ibu ya. Jadi wah saya mau ini. Enggak bisa nih. Saya mau ini. Saya mau bisa kayak ini. Tetapi Bapak Ibu saya tetap hormat Bapak Ibu. Sama papa saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau orang yang menghormati orang tuanya, pasti umur panjang. Amin. Ya, yuk lepaskan pengampunan. Justru jangan dikutuk tapi diberkati. Kok boleh enggak aku ndoano bosku ku. Apa? Nonang cepet mati ku. Ya Tuhan jahat banget, jangan. Doakan supaya kemurahan Tuhan melimpah. Yang setuju katakan amin. Yuk lepaskan pengampunan, amin. Yang amin memang luruh. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Wah saya harus cepat ini Bapak Ibu ya. Oke, Amsal 28 ayat 13 saja Bapak Ibu ya. Next lagi. Ya, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa yang menyembunyikan kepahitan, sakit hati, ya, kekecewaan, gak kira hoki. Nah ini kayak gitu Bapak Ibu ya. Gak kira hoki. Tapi kalau engkau ngaku, engkau akan diampuni dan dipulihkan. Amin. Yuk hari ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu. Ya pasti ada banyak sakit hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena Asia itu paling jago nyengit no sakit hati. Bener toh? Bener toh bener? Ya lek mangkel, wong iku ya apa sih aduh. Lek aku iso metu tak cita ambek aku, tapi berhubung gak iso metu ya wis. Lah iku loro hati Bapak Ibu. Ya, lo kalau orang luar negeri gak gitu loh. Bapak Ibu kalau nggak senang didatangi Bapak Ibu. Sorry, itu ganggu aku. Ya kan? Bisa nggak kamu kayak gini? Itu luar negeri. Kalau orang Asia ada budaya namanya sungkanisme. Do you understand sungkanisme? Di tegur ya gak enak. Ya toh. Kate tak tegur tuwek karo tuwek. Lah repot Bapak Ibu. Ya, yuk Bapak Ibu jangan disembunyikan. Kalau firman Allah mengatakan saya lupa di mana, tegurlah. Ya, panggil dia 4 mata, tegur. Kamu kayak gini dan sebagainya. Amin. Di saat engkau berani menegur baik-baik, engkau melepaskan pengampunan, berkat Tuhan tercurah atas kehidupanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini kata perubahan yang ketiga. Mereka yang diubahkan dalam Kristus, menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam Kristus. 2 Timotius 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku di penjara,
disiksa, hampir mati. Tapi dia tetap mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ayat 18 sama-sama kita baca. 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bisa nggak Bapak Ibu berkata seperti ini? Tuhan melepaskan aku dari segala usaha yang jahat. Kondisimu sedang tidak baik. Tapi engkau tetap mengatakan, Tuhan, engkau yang mendampingi aku. Dan engkau pasti melepaskan aku. Nah, kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, wis ojo diiling-iling lagi. Saya lupa Bapak Ibu siapa yang ngomong. Kalau engkau takut boleh, engkau khawatir boleh, tapi serahkan kepada Tuhan. Betul? Kalau udah diserahkan, ya ojo diiling-iling lagi. Melangkahlah dengan penuh kepastian. Tuhan, aku udah serahkan semua. Sekarang aku percaya setiap langkahku engkau akan sertai. Dan di saat engkau melangkah, percayalah Bapak Ibu, ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Mazmur 37 ayat 5 berkata, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan apa? Bertindak. Sama-sama katakan ia akan bertindak. Syaratnya apa? Serahkanlah kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang engkau alami hari ini, yuk serahkan kepada Tuhan. Ya, maka melalui kuat kuasanya dia akan nyatakan untuk setiap kita semua. Amin. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Saya mau tanya, siapa di sini suka makan? Lambaikan tangan. Sehingga angkat tangan gak dapat traktiran dari Pak Gembala. Ya, siapa yang suka makan? Lambaikan tangan. Siapa yang suka makan mie? Angkat tangan. Siapa yang suka makan Indomie? Angkat tangan. Bapak Ibu. Baik ya, saya minta tolong ya untuk siapa? Steven, maju ke depan, Van. Ayo Van, maju ke depan, Van. Saya kasih ilustrasi Steven Junior. Nah, saya mau tambah gede, Pak. Ya, kamu mau rasa soto atau rasa kari ayam? Wis DKI njaluk sampean piye to? Ya, mau rasa kari ayam atau rasa bakso? Ya wis kari ayam aja ya. Oke. Oke, saya buka Bapak Ibu ya. Woi, Pastor Yusma baik orangnya, suka bagi-bagi mie. Ya kan, oke. Ini apa Bapak Ibu? Mie. Cara masaknya apa Pak? Yuk. Cara masak, buka sebagian tutupnya, masukkan bumbu mix, sayuran kering, bumbu cabai dan minyak. Bumbu, oke terus? Tuangkan air panas. 350 cc secukupnya. Secukupnya aja. Terus tutup lagi dan diemin selama 3 menit. Hari ini kita belajar cara bikin pop mie ya. Dimix perlahan sampai bumbu tercampur merata. Pop mie rasa bakso siap diseruput. Sedap. Udah tahu caranya Bapak Ibu? Ya, jadi kalau mau masak pop mie ini harus diapain? Dia apa? Dibuka Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu terkadang ada orang itu seperti ini. Wes tahu caranya tapi nggak ngelakoni. Koyok gajah dipelangkoni. Iso ngomong, gak iso ngomong. Tahu, mesti ndek buka sik, baru DKI banyu, betul. Harus air panas mendidih, terus dia diemno. Tapi ada orang itu mau wis penting aku roll lah. Ya, nah kira-kira Bapak kalau udah baca gini rasanya enak nggak? Hah? Ya gak enak, gak ada rasanya, belum dimakan. Nah, berarti harus 2, 3, taat, harus melakukan. Nah, kalau melakukan gimana? Yang pertama, ayo dicoba. Dibuka, supaya menjaga keamanan bersama, kamu bisa naik panggung. Pak Mulia tolong kursi Pak Mulia. Ya, engkau lihat tumpah aku, ndek sini Pak Gem. Sampean gak sampean nasarangan aku ngepel Bapak Ibu ya. Oke, dibuka. Oke, dibuka. Dibuka separuh. Ya, mari dibuka.
Cuk suwe-suwe buka iki khotbah ono jame. Ya. Dibuka separuh, bumbunya diambil kabeh. Betul ya? Nah, sudah melakukan instruksi belum? Sudah. Nah, banyak orang Bapak Ibu yang kedua melakukan instruksi separuh toh. Ayo dimakan. Dimakan. Mosok gak enak. Gak enak, melempem. Nah, Bapak Ibu kalau melakukan firman Tuhan separuh-paruh itu gak enak, melempem. Nah, setelah ini dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih bumbu dulu. Ya, nah yuk kayak bumbu. Bisa tolong bantu buka. Oh bisa ya? Oh, biasa bikin pop mie di rumah ya. Gi kon ngono, gi gak pernah mau masak nong, gi. Ya, oke. Oh kurang iki ya. Nah Bapak Ibu ada 3 macam orang. Yang pertama adalah orang yang tahu firman. Tok, nggak mau ngelakuin. Tapi ada orang kedua Bapak Ibu, orang yang mau melakukan firman tapi separuh. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yes, semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Yang pertama lali apa pertama? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ake orang cerdik tok kaya ulo, gak tulus belas Bapak Ibu. Firman Tuhan gak boleh dipotong-potong. Yang setuju katakan amin. Nah, aku ini mengulur waktu gak mari-mari Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah? Ayo dimakan. Harus ada banyu we. Ojo ngono iku micin tok. Oh, asin. Jadi harus dikasih air. Dikasih air apa? Air dingin, air panas. Oke, dikasih air panas. Set. Tak mampu sih. Wah, didiamkan 4 menit. Iso nggak 1 menit? Tuhan aku pengen cepet Tuhan, Tuhan jawab doa aku Tuhan. Aku wis pengen kawin Tuhan. Ya, wis Tuhan kesuwen, kamu 4 menit, 1 menit aja. Ayo dimakan. Ya gak enak Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu harus konsisten. Kalau Tuhan berkata 4 menit, 4 menit. Kalau Tuhan bilang tambah air, tambah air. Kalau Tuhan bilang cemplung no bumbu, cemplung no bumbu. Setelah itu jadi 4 menit, waduh harumnya baik, indah. Ya, harus diapa no? Diudek sih. Ojo langsung dikokop. Diudek lalu diseruput. Orang yang dapat menikmati pop mie seharusnya bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu mau menunggu 4 menit? Tidak usah, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah. Imam musik bisa maju ke depan. Ya, saya simpulkan Bapak Ibu. Ya, indikator pertama, 1, taat firman Tuhan. Cari firman Tuhan, konsisten. Kedua, kalau ada sakit hati serahkan kepada Tuhan. Amin. Ojo di apa? Oh aku wis ngampuni kok. Tapi yang ngono, lek ketemu mana ya emoh aku. Yang ketiga, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Bapak Ibu udah mendengarkan firman. Setiap hari Minggu Bapak Ibu mendengarkan firman. Pertanyaannya, nanti setelah pulang, apakah Bapak Ibu melakukan firman Tuhan? Saya simpulkan dengan 3 kata yang tadi pagi saya sampaikan. Ya, tolong ikuti saya ya. Orang yang pertama kali nggak tahu jawabannya gini, hah? Sama-sama katakan, hah? Berarti tidak tahu. Kalau udah diberitahu jawabnya, aha. 2, 3, aha. Berarti sudah tahu. Berhenti di sana? Tidak. Tapi harus ha. Ya, yang ketiga, 2, 3, ha. Jadi bukan hanya ha, bukan hanya aha, bukan, tapi harus ha. Ya Bapak Ibu 3, Bapak Ibu pulang ingat 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama 2, 3. Yang kedua, yang ketiga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yuk kita Bapak Ibu sama-sama. Selamat menikmati pop mie.
jangan makan di ruang ibadah. Oke, taruh di luar ya, singer dulu baru makan. Doa supaya nggak hilang. Ya, le hilang berarti Pak Mulia yang ambil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah.